Kemudian dia mengatakan, kalian kalau mau jadi politisi, dia bilang sama saya, waktu itu masih mahasiswa, ya berpolitik tuh jangan bawa ke hati, dia bilang gitu. Jadi saya bisa membayangkan. Tadinya saya berharap Pak Nas itu berkomentar bahwa Bung Karno tuh dengan bahasa ya, nggak ada tuh kata-kata yang menyudutkan. Nah, cuman bahasanya Pak Bung Karno itu kepemimpinannya diktator gitu aja gitu kan. Nah itu kan kita sudah tahu. Iya. Nah, jadi inilah keterpanggilan ya dalam konteks bernegara itu kita memang berpikir apa yang terbaik yang bisa kita berikan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, pada saat saya dihubungi malam-malam ya untuk datang ke Istana Negara, ya kan? Waktu itu saya merasa benar nggak nih, gitu kan? Iya. Karena menurut saya terpilih jadi Menteri Kehutanan waktu itu kecelakaan sejarah itu. Iya. Jadi begitu sampai di istana, saya ditunggu oleh Pas Pampres, dia sebut, Pak kapan ya? Ya Pak sudah ditunggu Presiden. Jadi waktu saya masuk itu melangkah ke dalam, saya bilang, ini dulu yang kita demo-demo, kok sekarang aku ada di sini. Mau di demo juga. Nah, kita dulu kan tahun-tahun setelah Kampus Kuning tahun 80, 81 itu kan banyak mengkritisi ya, mengkritisi kebijakan Pak Harto lah waktu itu, apalagi dulu ada semacam perselisihan pendapat tentang aliran kebatinan, aliran kepercayaan terhadap Pancasila. Nah, saya sebagai orang yang baru memahami Islam tentu punya spirit sendiri gitu kan, bahwa itu nggak bisa ini gitu ya, walaupun kemudian kita baca-baca dokumen-dokumen sejarah dari proses ya terwujudnya Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa itulah kehidupan. Kita pernah mengkritik bagaimana mengelola negara, tiba-tiba kita ditunjuk untuk ikut mengelola negara. Ya, saya terus terang waktu itu merasa, benar nggak sih aku jadi menteri ini? Iya. Gitu kan. Ya, sempat saya pegang juga badan saya ini. Mimpi apa enggak? Mimpi. Ya. Dia bilang itu kecelakaan itu, ya kecelakaan. Tapi ya itulah, walaupun bahasa saya kecelakaan, tapi itulah amanah. Yang Itulah. tidak pernah kita mimpikan, tidak pernah kita harapkan, ternyata terjadi. Nah, berarti itulah yang terbaik. Nah, jadi makanya saya ketika setelah dilantik oleh Presiden jadi menteri itu, ketika wartawan berkumpul langsung bertanya tentang program, ya itu yang teringat di kepala saya saja. Nah, apa yang teringat di kepala saya saja, karena sebelum saya jadi Menteri Kehutanan, saya anggota Dewan. Nah, saya anggota Dewan itu ada di Komisi 9, kemudian jadi panitia anggaran. Jadi sering sekali berbicara tentang hilangnya potensi penerimaan negara dari illegal logging. Yeah. Jadi ketika saya ditanya, maka tiba-tiba secara spontan saya bilang bahwasanya kita akan perangi illegal logging. Nah, ternyata itu jadi berita. Nah, setelah jadi berita, jadi perhatian dunia. Benarkah Indonesia itu sungguh-sungguh untuk memerangi illegal logging? Karena logikanya tidak mungkin, karena illegal logging ini sudah terjadi puluhan tahun. Ya, dia sudah mentradisi, terlalu banyak yang terlibat di dalam kejahatan illegal logging itu. Tapi saya mengatakan bahwa kita akan perang terhadap illegal logging. Nah, ya dengan keyakinan bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik, dan kemudian direspon oleh internasional, juga merespon perang terhadap illegal logging itu. Dan kemudian Presiden waktu itu Pak SBY itu betul-betul mensupport. Nah, sehingga akhirnya pada waktu saya masuk sebagai Menteri Kehutanan itu paling tidak kasus kejahatan kehutanan itu ada 3.900. Ya, 3.900 kasus. Nah, tapi dengan ada gerakan perang illegal logging di mana Panglima TNI terlibat, Kapolri terlibat, ikut mensupport, ya, kemudian Jaksa Agungnya juga mensupport. Nah, sehingga kejahatan illegal logging itu di akhir masa jabatan dari 3.900 kasus itu tersisa hanya tinggal 300-an. Nah, jadi yang tadinya dianggap banyak pihak nggak mungkin, ya kan, karena banyak yang terlibat, tapi ternyata bisa.
kuncinya satu. Mulai dari presiden, menteri-menteri dan seluruh aparat itu satu komando. Nah, sehingga akhirnya nggak berkutik. Ya. Jadi ketika menteri mengatakan perang terhadap illegal logging, presiden merasa itu betul, itu tepat, dia support, dia perintahkan Panglima, dia perintahkan Kapolri, sehingga saya itu betul-betul merasa punya kawan, ya, punya tim yang solid, ya, karena saya bisa berkunjung ke daerah dengan Panglima, dengan Kapolri, melihat langsung ke lapangan, sehingga akhirnya pelaku-pelaku itu jadi gamang, ya, mereka gamang karena ini semua unsur pemerintahan itu satu bahasa. Nah, jadi kita terhadap generasi milenial ini yang perlu kita ajak, kita tumbuhkan kesadaran mereka bahwa kita jangan larut. Ya, kita jangan larut dengan apa yang sudah kita capai. Kita harus bisa lebih baik dari apa yang ditinggalkan oleh generasi yang akan datang. Gitu. Nah, jadi tadi ketika disinggung Pak Amin, saya terus terang aja, ya, sebenarnya setelah reformasi itu tidak ada terpikir untuk menjadi politisi, tidak ada. Saya lebih merasa habitat saya adalah dunia pendidikan, dunia akademik. Saya menjadi dosen, ya kan, bersama-sama dengan kiai. Itu saya merasa karena saya baru belajar Islam, memahami Islam. Jadi ketika bergabung jadi dosen itu saya merasa ya saya jadi dai juga, ya kan? Karena dai itu kan prinsipnya satu ayat pun harus kita sampaikan, ya kan, sesuai dengan pemahaman pengetahuan yang kita punya. Nah, jadi ketika terjadi reformasi itu, saya diperintahkan oleh kampus ya untuk ikut rapat-rapat pertemuan. Nah, saya sejak tahun 82 itu mengidolakan Amin Rais. Sejak dia pulang dari Amerika. Karena waktu itu Pak Natsir itu memesankan kepada kami. Ada pesan khusus? Ada pesan Pak Natsir. Ya. Pak Natsir itu berpesan kepada kami yang aktivis-aktivis yang sering berkomunikasi dengan Pak Natsir itu agar Amin Rais, terus Yahya Muhaimin, Kunto Wijaya, itu, dan banyak Sahirul Alim, Jogja, itu dijadikan sebagai reference kaum intelektual. Nah, apalagi setelah Pak Amin Rais itu nulis Cendekiawan Muslim, ya kan? Nah, kita gemar itu. Wah, baca. Jadi ketika saya hadir dalam rapat-rapat itu, semua peserta rapat yang digalang oleh Dewan Dakwah itu tahunya pemimpin partai yang akan memimpin partai yang didiskusikan itu ada Amin Rais, dan saya sangat setuju. Ya, karena sejak mahasiswa kita itu sudah yang mengidolakan. Ya. Ternyata ya itu tadi perjalanan sejarah. Nah, Pak Amin membentuk partai nuansa nasionalis, religius lah, gitu ya kan. Nah, ketika saya ditunjuk sebagai sekjen partai, saya bilang itu kebetulan aja tuh, walaupun tidak ada kebetulan dalam Islam, gitu ya. Tapi nggak pernah berpikir, gitu. Nah, sekarang ada situasi yang berubah, Saya kira ini merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini juga. Nah, akhirnya saya bisa bersama-sama dengan Pak Amin di Partai Umat, ya, dengan harapan ya kita bisa merajut semua perbedaan-perbedaan, merajut semua serpihan-serpihan kain-kain umat Islam ini sehingga menjadi sebuah bentuk. Ya, untuk kita berikan kepada bangsa ini. Dan bagi saya itu semua adalah bagian dari amanat, ya, amanat para pendiri-pendiri Republik yang mereka pernah menyampaikan dalam suatu forum training. Jadi saya apa yang disampaikan oleh Pak Natsir dengan Pak Syaf, dengan Pak Burhanuddin, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasution, ya, di dalam beberapa pertemuan dialog, saya pikir tidak ada. Yang penting bagaimana kita isi negara ini, kita isi bangsa ini sesuai dengan guidance, ya,
sebagai guidance dari pendiri-pendiri Republik ini. Nah, Depan ini menjadi salah satu peserta pemilu nih di 2024. ya, jadi saya pikir karena tema kita ini milenial, Milenial. ya, jadi saya pikir kaum milenial harus berpihak, harus sudah punya pilihan-pilihan, ya, pilihan-pilihan terhadap Ada masa depan. program khusus nggak dari Partai Umat? Nah, saya ingin mengatakan begini, 76 tahun Indonesia merdeka, ya kan? 76 tahun Indonesia merdeka diisi oleh partai-partai politik. Nah, sekarang apa yang diterima oleh Republik dengan 76 tahun ini? Ternyata, ya kita lihat kan arah bangsa kita, ya kan? Kenapa hutang yang semakin besar? Ya. Kenapa ketimpangan penguasaan ekonomi semakin tajam? Solusinya Ya, Pak? nah, jadi kita harus memperjuangkan bagaimana amanat. Nah, jadi bagaimana amanat di dalam Undang-Undang Dasar bahwa seluruh sumber daya alam Republik ini, ya, seluruh kekayaan alam Republik ini harus kita wujudkan untuk sebesar-besar Kemakmuran kemakmuran rakyat. Saya kira ini yang hilang. Oh, top. Ini yang hilang. Tinggal Ya. Ini amanat. Ya. Siapakah yang miskin? Ya rakyat kita. Siapakah yang paling menikmati kekayaan itu? Tentu sekelompok orang. Dan saya kira itu tidak sesuai dengan cita-cita pendiri Republik. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa umat memiliki kata-kata lawan kezaliman, ya, lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Keadilan. Itu bukan tagline, itu ideologi. Itu adalah cita-cita yang harus kita wujudkan dalam konteks berkehidupan berbangsa. Temanya apapun tuh ya, Pak. Ya. Temanya apapun. Untuk semua bidang kehidupan, Kayak bidang kehidupan. ekonomi, budaya, hukum, peradaban dan sebagainya, sosial, ya kan? Ya, bagi saya melihat bahwa karena ada kekeliruan, ada ketidaksungguh-sungguhan memformulasi amanat pasal 33 itu di dalam Penjabarannya. penjabaran pemerintahan selama 76 tahun ini. Ya. Nah, saya kira itu tidak boleh berlanjut. Nah, saya menilai bahwa Partai Umat dengan generasi kaum milenial ini harus bersama-sama, ini harus ketimpangan itu harus diselesaikan. Ya. Nah, ketimpangan pemilikan, ya, ketimpangan. Jadi, ya bahasa saya selalu gini, yang menyatakan merdeka itu kan yang tertindas, Iya, iya. yang terjajah. Iya. Ya kan? Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Artinya kami bangsa Indonesia apa? Yang terjajah. Yang terjajah. Kak, gini Pak, Ah. pada itu bagus pendapatnya. Tapi ini kan milenial ya, milenial ya. Milenial. Yang disasar. Tapi kalau saya begini, milenial ini kan juga dia menjemur. Ya, Dia menjemur. Dia tentu punya warisan-warisan pula daripada pihak-pihak orang tuanya. Mengenai sejarah ini kita tidak bisa hanya melihat dari sisi agama. ya, Tentu sejarahnya harus bersama-sama dibangun. oke. Nah, kaum milenial ini, mereka juga majemuk dan juga mereka mempunyai kelompok-kelompok. Apakah yang dimaksud oleh Bang Kabar di sini dengan Partai Umat? Sasarannya itu hanya generasi milenial tadi, maaf ya, yang Muslim atau juga yang non Muslim bagaimana? Loh, tadi kan Akan disasar. sudah ingat ya, kami bangsa Indonesia. dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bukan seluruh komponen bangsa, seluruh kelompok. Jadi Muslim non Muslim yang mereka ingin, ya, bagaimana kehidupan ini bisa lebih baik, Melakukan perubahan. nah, itu bagian dari umat itulah. Iya. Jadi maka bahasa saya ada umat Islam, Iya. ada umat Kristen, ada umat Hindu, umat Buddha. Ayo kita rajut bersama-sama, Iya. ya, dalam satu konsep, ya, yang sudah diamanatkan oleh para pendiri Republik, tapi untuk sebesar-besar. Jadi penguasaan, ya, resources pada sekelompok orang, menurut saya itu tidak bisa dibenarkan. Betul.